Halo teman-teman semua, salam jago bermatematika. Akhir-akhir ini muncul beberapa kebijakan yang cukup kontroversial dari Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Bahwasanya yang dulu yaitu kebijakan kurikulum merdeka, kemudian menghapus ujian nasional, dan hampir di akhir masa periode jabatan ya, itu beliau malah membuat aturan yang cukup kontroversial, yaitu menghapus skripsi. Padahal kita tahu ya, untuk jenjang sarjana, skripsi itu seperti tugas yang ya hampir semua orang tahu bahwa itu yang paling berat di jenjang sarjana. Nah, kalau ini dihapus, kira-kira kesakralan dari S1 itu akan hilang atau gimana ya? Oh ya, saya sendiri sebagai seorang sarjana pendidikan pernah merasakan bahwa skripsi itu memang salah satu bentuk karya yang cukup susah menulisnya, dan menurut saya itu suatu effort. Oke, tapi sebelum kita panjang lebar, kita lihat dulu pernyataan dari Bapak Nadiem Anwar Makarim berikut. Ya, mahasiswa sarjana terapan itu wajib membuat skripsi. Yang magister pun wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi, dan dokter wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi. Tetapi Bapak Ibu, di dunia sekarang ada berbagai macam cara untuk menunjukkan kemampuan atau kompetensi lulusan kita. Tadi kita sudah menyimak ya bagaimana Pak Nadiem mengesahkan aturan baru, dan ini sebuah kebijakan dan katanya adalah satu seri dari Kampus Merdeka. Jadi seri kemerdekaan dari perguruan tinggi. Kalau dulu kan sekolah, kurikulum merdeka, ini Kampus Merdeka. Nah, ini kita simak tadi bagaimana ada judulnya penyederhanaan SKL. Ada beberapa ya, kita lihat kembali, seperti kalau dulu rumusan kompetensi itu dijabarkan secara rinci. Kalau sekarang ini tidak rinci lagi. Saya sendiri sebagai penyusun modul ajar di kurikulum merdeka juga, kalau dulu ada KIKD, sekarang lebih umum saja, tidak rinci begitu. Jadi menurut saya penyederhanaan yang dilakukan oleh Pak Nadiem ini ya dua sisi. Bisa jadi sisi positif kalau memang dari sisi sekolah, atau dalam hal ini dari sisi kampus dan dosennya memadai, oke. Tapi kalau misalkan dari sisi dosen dan tenaganya tidak memenuhi, saya rasa akan malah jadi bumerang. Apalagi di Indonesia ini kan pemerataan dari pusat ke daerah itu kan cukup bervariasi. Jadi menurut saya juga suatu tantangan ya. Kemudian kita lihat yang poin ini yang kedua, ini yang paling penting ini. Kalau dulu itu wajib membuat skripsi. Nah, kalau sekarang itu diubah jadi tidak wajib. Jadi tugas akhirnya bisa prototype, proyek, atau bentuk lainnya. Nah, menurut saya ini sebuah terobosan baru. Mungkin orang menilai ini bagus karena memberikan peluang mungkin dari prodi-prodi yang berbasis proyek gitu bisa menghasilkan suatu prototype atau karya. Tapi mungkin untuk prodi-prodi tertentu juga agak kesulitan untuk menghasilkan suatu karya. Saya pernah mikir kalau misalkan di pendidikan matematik, saya kan pendidikan matematik, misal menghasilkan sebuah media untuk dipatenkan di HKI, mungkin itu yang dimaksud beliau, bisa menjadi salah satu tugas akhir. Tapi menurut saya akan menjadi bumerang menurut saya. Karena bumerangnya apa? Itu fokusnya nanti akan ke sana. Tidak ada fokus untuk menyusun skripsi. Padahal kalau kita lihat, skripsi itu tetap penting ya bagi seorang yang akademisi, itu yang mungkin mau menjadi seorang guru atau dosen, itu sangat penting. Jadi kalau aturan Pak Nadiem ini menurut saya juga bagus ya, ada plus minusnya. Kan ini juga tidak diwajibkan membuat prototipe. Artinya kan skripsi yang masih dibolehkan. Ini kan terserah pihak kampus. Jadi lebih moderat saja, saya rasa mempermudah dan menyederhanakan, begitu saja. Kemudian nanti ada beberapa banyak hal terobosan yang lain, misalkan bagaimana kalau mahasiswa pasca dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan di video terpisah. Tapi menyikapi tentang masalah skripsi ya, kita lihat coba bahwa skripsi dari mahasiswa itu kan kadang tebelnya segini ya, ratusan halaman. Menurut saya bukan masalah skripsi itu sesuatu yang turun-temurun, tapi menurut saya skripsi itulah melatih seseorang untuk menulis secara ilmiah. Dan kerangka berpikir itu yang penting bagi seorang calon akademisi. Entah itu skripsinya nanti
bermanfaat secara langsung ataupun tidak langsung, menurut saya skripsi tetap penting bagi seorang akademisi. Karena apa ya, saya dulu pernah belajar nulis skripsi itu, selain belajar berpikir, itu saya juga belajar menulis yang baik dan benar. Bagaimana tulisan saya itu bisa dibaca dengan baik. Nah, kalau misalkan prototype, misalkan bikin suatu media atau bikin suatu karya, tapi tidak ada luaran dari proposalnya, menurut saya mungkin mahasiswa tersebut akan kekurangan ya pemahaman atau pengalaman lah, kan slogannya katanya mencari ilmu itu pengalaman gitu. Tapi ya kalau untuk prodi-prodi yang memang tidak terbebani ya nggak masalah, misalkan prodi-prodi teman-teman dari teknik atau teman-teman dari program-program yang lebih sifatnya teknis sehingga menghasilkan suatu karya, ya nggak masalah juga sih. Dan lagi-lagi kan menulis ilmiah ini kan ujung-ujungnya nanti di jurnal gitu kan, di artikel ilmiah, dan ini sepertinya juga diterapkan di mahasiswa pasca juga. Nah, kalau menurut aku sih keputusan Pak Nadiem ini gimana ya, sebagai seorang yang pernah kuliah S1, menurut saya 50-50 it's okay, tapi big question, ada tanda tanya besar nanti di belakang. Saya bertanya-tanya, apakah dengan dihapuskan skripsi ini memang menyederhanakan, tapi apakah mahasiswa itu jadi lebih berkualitas dibandingkan dulu? Ini salah satu kritik dari saya, tapi bukan berarti saya tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya setuju saja dengan kebijakan ini karena memberikan kemudahan, tetapi saya bertanya-tanya nih, dan pertanyaan itu tidak perlu dijawab, nanti kita akan tahu ke belakangnya bagaimana. Dan semoga tahun-tahun mendatang kalau misalkan menterinya masih Mas Nadiem, ya semoga bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalkan ganti menteri, yang saya takutkan adalah ganti kebijakan lagi. Jadi ini seolah-olah baru dibuat, nanti dihancurkan lagi, dihancurkan lagi begitu. Kalau menurut teman-teman ya pernah kuliah lah atau pernah lihat skripsi, coba kalian tulis di kolom komentar gimana sih pendapat kalian tentang dihapusnya skripsi ini. Penting atau tidak penting? Bagus atau tidak bagus? Kira-kira gimana? Terima kasih. Nantikan video terbaru di channel ini. Channel ini akan bahas info CPNS, mengerjakan soal matematika, soal tes kampus, beasiswa RPDP, dan lain sebagainya. Jangan lupa follow, like, and subscribe. Saya Agung Prasetyo. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam jago bermatematika.